فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembacaan tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah dari yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang ayat walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Kata beliau, Allah Ta'ala mengkhabarkan pada Rasulnya bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak ridha dari beliau kecuali dengan cara beliau mengikuti agama mereka. Karena memang mereka itu adalah para penyeru kepada agama yang mereka peluk, dalam keadaan mereka menyangka agama itu di atas petunjuk, menyangka bahwasanya itulah yang namanya petunjuk. Maka katakan kepada mereka, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu yang saya diutuskan untuk membawanya, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar. Makanya dengan khobar yang dikasih al sebagai pembatasan, hanya itulah petunjuk yang benar. Adapun agama yang kalian peluk, yang kalian ada di atasnya, itu adalah hawa nafsu. Dengan dalil firman Allah Ta'ala setelah itu kepada Rasulnya, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, yaitu setelah datangnya Al-Quran, justru mengikuti keinginan orang-orang itu, berarti apa? Itulah hawa nafsu. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Engkau tidak memiliki satu pelindung pun dan satu penolong pun dari Allah. Maka di dalam ayat ini ada larangan yang besar dari mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasara, dan larangan yang besar untuk menyerupai mereka di dalam perkara yang khusus menjadi ajaran agama mereka. Dan pembicaraan ini walaupun diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya umat beliau masuk ke dalamnya, karena yang terpandang adalah keumuman makna, bukan kekhususan orang yang diajak bicara. Baik, nah ini kaidah yang bagus. Kalau kaidah yang lain yang disebutkan Qarafi dan disebutkan oleh Al-Qurtubi dan juga disebutkan oleh Asy-Syinqiti, dan itu kaidah yang betul, yaitu apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sekarang lafadznya khusus, bukan umum. Kenapa? Karena dhamirnya dhamir mukhatab mufrad, hanya satu orang. Tapi ada kaidah yang lain, yaitu al-ibrah bi umumil makna. Yang terpandang adalah keumuman makna, la bi khususil mukhatab, bukan keumuman orang yang diajak bicara. Jadi walaupun yang diajak bicara di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga masuk di situ. Kalau tidak demikian, untuk apa kita mengaku cinta Nabi, ternyata kita tidak ikut cara beragamanya Nabi? Dan untuk apa kita mengaku sebagai umat beliau, tetapi kita tidak mau meneladani dan mengikuti beliau? Berarti manakala Nabi dilarang mengikuti
pola-pola cara berpikir dan cara beragamanya orang-orang kafir, kita pun juga demikian. Manakala Nabi dilarang menyerupai cara beragamanya mereka, kita juga dilarang untuk menyerupai cara beragamanya orang-orang tersebut. Baik. Makanya setelah itu beliau mengatakan sebagaimana, yaitu kaidah yang lain mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Baik. Kemudian setelah itu untuk menyelaraskan, menyamakan dengan yang ditafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga yaitu apa? Kita telah memasuki pembahasan ayat yang berikutnya. Maka kita ikuti yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di ini juga, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Cuma apa, kalau Imam As-Sa'di beliau langsung menggabungkan dengan dua ayat berikutnya. Enggak apa. Yang penting apa, tidak ada yang terlewatkan dari pengambilan faedah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada kitab suci tadi. Sedangkan orang yang mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian, dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas alam semesta, yaitu di zaman mereka. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang mana satu jiwa tidak mampu memberikan perlindungan, tidak mampu memberikan manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun. Tajzi'an yaitu melindungi atau memberikan faedah dan manfaat. Wala yuqbalu minha adl, dan tidak diterima dari jiwa tersebut amalan yang wajib. Wala tanfa'uha syafa'ah. Ada sorfu wala adlun. Sorfun wajib, adlun mustahab. Kalau di sini adlun dohirnya maknanya adalah penebusan yang setara. Tidak ada penebusan di hari kiamat yang akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat bagi jiwa tadi suatu syafaat, yaitu bagi jiwa-jiwa yang tidak memenuhi syarat. Dan saking banyaknya sehingga seakan-akan keumuman jiwa-jiwa memang tidak mampu mendapatkan syafaat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak tertolong. Kata Imam As-Sa'di, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang telah Dia beri kitab suci dan Dia kurniakan kepada mereka dengan kurnia yang mutlak, mereka itu yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar pembacaan, yaitu mengikutinya dengan pengikutan yang sebenar. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Tilawah yang kedua maknanya adalah ittiba. Karena tala yatlu itu ittaba'a yattabi'u, berjalan di belakang pihak yang lain. Nah, ini berarti apa? Orang yang betul-betul membaca dan kemudian apa? Mengikuti kitab suci tadi, menaati isi kitab suci. Wa tilawah alittiba, kata beliau di sini. Kata Imam As-Sa'di, tilawah yang sebenar itu adalah mengikuti. Yaitu apa? Kata beliau, mengikuti menghalalkan apa yang halal di dalam kitab suci dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kitab suci. Mengamalkan dalil yang jelas di situ dan beriman kepada dalil yang samar-samar. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia dari kalangan ahli kitab, yang mereka mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya. Ini dikaitkan dengan ayat yang setelahnya. Mereka beriman kepada seluruh rasul. Mereka tidak membeza-bezakan satu orang pun dari para rasul. Semuanya diimani. Dan semuanya menyuruh untuk
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menjumpai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar, bukan orang yang mengatakan dari kalangan ahli kitab, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka mengingkari yang selain itu. Maka orang yang seperti ini Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa mengingkari kitab suci, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Baik, selesai dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, kesimpulan yang bagus terkait dengan ayat itu. Kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sedikit demi sedikit. Wa qala Abul Aliyah qala Ibnu Mas'ud walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatih ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramah. Ibnu Mas'ud mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya pembacaan yang benar itu adalah haqqa tilawatih, pembacaan yang benar, yang maksudnya adalah mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan, yaitu menghalalkan apa yang halal di dalam kitab suci dan mengharamkan apa yang haram di dalam kitab suci. Wa yaqra'uhu kama anzalallah, wa yaqra'ahu kama anzalallah, dan membaca kitab tersebut sebagaimana yang Allah turunkan. Tidak dipesongkan lafaz-lafaznya, tidak dipalingkan makna-maknanya, dan kemudian apa? Diikuti kandungannya. Itulah makna membaca dengan sebenar. Kalau sekitar membaca lalu membuang ke belakang, ini namanya bukan membaca yang benar. Karena Allah menginginkan diturunkannya kitab suci bukan sekedar untuk dibaca, tapi apa? Untuk diamalkan, diikuti. Wala yuharrifal kalima amma wadhi'ih, dan tidak memalingkan, tidak memesongkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Wala yata'awwalu minhu syai'an ala ghairi ta'wilih, dan tidak menakwilkan darinya sedikit pun tanpa berdasarkan takwilnya yang sebenar. Takwil artinya adalah tafsir dan pelaksanaannya. Kadza rawahu Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah wa Mansur bin al-Mu'tamir an Ibni Mas'ud. Demikian juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, juga dari Mansur Ibnu al-Mu'tamir dari Ibnu Mas'ud. Baik. Ini kuat sekali dohirnya ya. Mansur Ibnu al-Mu'tamir dari Ibnu Mas'ud. Kalau Qatadah dari Ibnu Mas'ud memang apa? Tidak cukup kuat. Tapi ada penguat di sini, dan juga yang tadi itu Abul Aliyah dari Ibni Mas'ud. Insya Allah yang seperti ini saling menguatkan untuk sampai ke Ibnu Mas'ud. Wa qala Suddi an Abi Malik an Ibni Abbas, telah kita lewati bahwasanya ini sanadnya dhaif. Fi hadhil ayah qal yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramah. Makna mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan, yaitu menghalalkan apa yang halal di dalam kitab suci dan mengharamkan apa yang haram di dalam kitab suci. Wala yuharrifunahu amma wadhi'ih, dan tidak memesongkannya dari tempat-tempatnya. Qala Ibnu Abi Hatim wa ruwiya an Ibni Mas'udin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud seperti itu juga. Wa qala Al-Hasanul Basri ya'lamuna bimuhkamihi ya'lamuna. Kalau dicetakan lain ya'lamun atau ya'malun, setelah ain itu mim atau setelah ain itu lam. Soalnya apa? Sering cetakan yang ini tidak teliti dalam mentahqiq. Ya'lamun atau ya'malun. Kalau dicetakan ini ya'lamun, tapi nggak tahu kalau dicetakan yang lain adalah ya'malun. Alhamdulillah itu yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain.
panjang. Nah, kalau dicetakan yang ini cetakan apa ini? Darul Alamil Kutub. Ini namanya bagus, Darul, yaitu apa? Terkenal dia. Nah, ini adalah ya'malun. Nah, itu sesuai. Ya'malun. Yaitu apa? Mengamalkan dalil yang muhkam, wa yu'minuna bimutasyabihi, dan beriman kepada yang mutasyabih, yang masih samar-samar. Baik. Jadi semuanya diimani, tapi cara imannya adalah lain-lain. Kalau dalil yang jelas, cara imannya adalah diamalkan. Karena amalan memang bagian dari ilmu, bagian dari iman. Baik. Sedangkan dalil yang samar-samar itu diimani. Wa yakiluna ma ashkala alaihim ila alimih, dan menyerahkan apa yang samar-samar bagi mereka, ke apa yang rumit bagi mereka, kepada yang mengetahuinya. Jadi jangan diam saja membiarkan diri belum tahu, tapi kalau tidak tahu tanya kepada yang berilmu. Sehingga apa? Yang semula samar-samar menjadi jelas, yang semula masih rumit menjadi terang, dan seterusnya. Nah, disitulah fungsi dari para ulama untuk apa? Ditanyai. Inilah pelaksanaan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Baik. Karena kita memang tidak mengetahui semua. Yang kita ketahui kita amalkan dengan dalilnya yang jelas. Yang belum kita ketahui dari suatu dalil, maka kita tanyakan apa makna dalil ini dan sebagainya, sehingga boleh diamalkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah qala haddatsana Dawud ibnu Abi Hind an Ikrimah an Ibni Abbas. Ini sanadnya bagus, tapi kita tengok ada pembahasannya enggak ya? Sayang di muhakiknya tidak membicarakan, padahal dohir sanadnya bagus sekali di sini. Semuanya sikoh dohirnya. Ibrahim bin Musa, Zakaria bin Abi Zaidah, Dawud ibnu Abi Hind, Ikrimah ibnu Abbas. Kenapa enggak dibahas sekalian? Yaitu apa? Dan kalaupun misalkan ada kelemahan sedikit, ini boleh diperkuat dengan riwayat dari yang tadi itu, As-Suddi dari Abi Malik dari Ibni Abbas, boleh untuk saling menguatkan. Fi qawlihi yatlunahu haqqa tilawatih qal yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Maknanya adalah mengikuti kitab suci tadi dengan sebenar-benar pengikutan. Jadi kita sudah mendapatkan dua tafsir dari salaf tadi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Summa qara wal qamari idza talaha yaqul ittaba'aha. Baik, ini pendalilan yang kuat sekali dalam Al-Qur'an. Makna tilawah adalah ittiba'. Wal qamari idza talaha, ayat yang bahkan anak-anak pun menghafalnya, surat Asy-Syams. Yaitu apa? Idza taba'aha. Baik. Mengikuti apa? Mengikuti matahari. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan waktu duha dia, dan demi bulan apabila mengikuti matahari tersebut. Baik. Qal wa ruwiya an Ikrimah wa Mujahid wa Abi Razin wa Ibrahim an-Nakhai nahwu dzalik. Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengatakan, dan diriwayatkan seperti itu juga. Makna tilawah adalah ittiba. Diriwayatkan dari Ikrimah sendiri, juga dari Mujahid, dari Abi Razin, dari Ibrahim an-Nakhai. Tamam insyaallah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.